Hai guys, kami dari kelompok 9 yang membawakan materi tentang jaminan dalam rangka kepabeanan. Simak video berikut ini. Bye! Latar belakang kepabeanan. Kepabeanan sangat erat kaitannya dengan pembayaran pungutan negara. Dalam pelaksanaannya, penggunaan jasa terkadang tidak mampu melakukan pelunasan atas pungutan tersebut. Dengan segera, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC memberikan kesepakatan pungutan jaminan dalam rangka kepabeanan sebagai salah satu pilihan atau solusi atas hal ini. Berikut bentuk jaminan dalam rangka kepabeanan. Yang pertama, ada jaminan tunai. Jaminan tunai disimpan di rekening khusus jaminan pada kantor pabean. Jaminan tunai dapat berwujud uang tunai atau bukti transfer yang diserahkan ke bendahara penerimaan pada kantor pabean. Dalam hal diserahkan dalam bentuk uang tunai, bendahara wajib menyetorkan ke rekening paling lama pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya yang kedua yaitu jaminan bank. Bank dapat mengeluarkan jaminan bank untuk keperluan kepabeanan. Bank garansi ini berupa warkat yang menerapkan bahwa bank akan membayar pungut negara yang terutang dalam hal perusahaan yang dijamin melakukan cedera janji. Jaminan bank hanya dapat diterbitkan oleh bank devisa persepsi. Selanjutnya yang ketiga, jaminan dari perusahaan asuransi atau custom bond. Jaminan dari perusahaan asuransi yang dapat diterima adalah dalam bentuk custom bond. Custom bond harus diterbitkan oleh surety atau perusahaan asuransi yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk custom bond berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya yang keempat, jaminan Indonesia Exim Bank. Jaminan Indonesia Exim Bank merupakan jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada kantor pabean. Selanjutnya yang kelima yaitu perusahaan penjamin. Jaminan perusahaan penjamin merupakan jaminan berupa sertifikat atau bentuk tertulis lainnya pada kantor pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya yang keenam, jaminan perusahaan. Jaminan perusahaan atau corporate guarantee dapat digunakan untuk menjamin seluruh kegiatan kepabeanan. Jaminan ini berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjamin seluruh aset perusahaan. Yang ketujuh, jaminan tertulis. Jaminan tertulis berbentuk surat pernyataan tertulis dari perusahaan yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali. Jaminan tertulis dapat diberikan kepada yang pertama yaitu importir yang merupakan instansi pemerintah. Yang kedua yaitu importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan atau hibah dari luar negeri. Yang ketiga yaitu perusahaan perlayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara. Yang keempat yaitu importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara. Nah, berikutnya untuk mendapatkan izin penggunaan jaminan tertulis, importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan UP Dirjen BC. Persetujuan atau penolakan diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan disetujui, akan diterbitkan keputusan izin penggunaan jaminan tertulis. Berikutnya, dalam hal ditolak akan disampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan. Dalam hal jaminan tertulis untuk importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing, permohonan izin penggunaan jaminan tertulis diatur oleh Dirjen BC berdasarkan pertimbangan kepala kantor pabean setempat.
Jaminan tertulis ditandatangani oleh yang pertama yaitu pejabat, serendah-rendahnya pejabat eselon 1 atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat pusat. Yang kedua yaitu pejabat serendah-rendahnya pejabat eselon 2 atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat daerah. Yang ketiga yaitu pimpinan tertinggi TNI dan Polri atau pejabat yang ditunjuk dalam pangkat kelompok perwira tinggi. Yang keempat yaitu importir yang bersangkutan dan diketahui oleh kuasa pengguna anggaran dari instansi pemerintah. Yang kelima yaitu direktur utama, dan yang terakhir yang keenam yaitu wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memiliki atau menguasai barang impor sementara. Selanjutnya, dalam hal terjadi keadaan darurat, bencana, kegentingan yang memaksa atau kegiatan yang bersifat kenegaraan, Dirjen BC dapat menyetujui penggunaan jaminan tertulis lainnya selain yang telah diatur. Selanjutnya, jaminan diserahkan sebesar pungutan negara yang terutang atau jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan jaminan. Jaminan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penyerahan jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan atau menjamin dibayarnya pungutan negara atas. Yang pertama, penundaan pembayaran atas importasi. Yang kedua, pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan jaminan. Yang ketiga, impor sementara, atau yang keempat, pengajuan keberatan. Jaminan dapat digunakan untuk satu kali pakai atau terus-menerus. Jaminan tertulis hanya dapat digunakan sekali pakai. Jaminan yang digunakan terus-menerus dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu jaminan diserahkan dan dikurangi setiap ada pungutan bea masuk sampai jaminan tersebut habis. Yang kedua, yaitu jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas, sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi jaminan yang diserahkan. Jangka waktu jaminan. Jaminan yang diserahkan dalam jangka waktu selama 1 izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan, 2 izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan jaminan, 3 pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian relasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor, 4 izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama relasi ekspor, 5 paling lama diputuskan keberatan atau 6 yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan jaminan. Jangka waktu jaminan dapat diperpanjang sebelum jangka waktu jaminan berakhir. Perpanjangan disesuaikan dengan kebutuhan pungutan jaminan atas permintaan kepala kantor pembean atau atas permohonan perusahaan. Berikutnya penggantian dan penyesuaian jaminan. Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya bukti penerimaan jaminan atau BPJ harus diganti dengan jaminan yang baru dalam hal yang pertama, penjamin ditetapkan valid oleh pengadilan. Yang kedua, penjamin dinyatakan tidak berhak lagi menerbitkan jaminan oleh instansi pengawasnya. Yang ketiga, perubahan status badan hukum penjamin. Dan atau yang keempat, jaminan yang diterbitkan oleh penjamin dinyatakan tidak dapat diterima lagi di lingkungan DJBC. Pengembalian jaminan. Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya buku penerimaan jaminan dapat dikembalikan kepada perusahaan dalam hal telah dipenuhinya seluruh kewajiban pabean terkait dengan penyerahan jaminan atau telah gugurnya kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan. Selanjutnya, pencairan dan klaim jaminan. Pencairan jaminan tunai dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang wajib dilunasi karena tidak terpenuhi kewajiban kepabean atas pencairan jaminan tunai dan penyetoran uang hasil pencairan jaminan tunai ke kas negara. Bea dan Cukai memberitahu kepada perusahaan. Berikutnya adalah sanksi. Jaminan tidak dapat diterima apabila penjamin tidak menjawab surat konfirmasi jaminan yang dikirimkan sampai dengan 9 hari kerja sejak tanggal pengiriman. Kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dilayani dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan.
Penjamin yang tidak mencairkan jaminan dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pencairan jaminan, kegiatan kepabeanan yang dilakukan tidak dilayani, dan jaminan yang diterbitkan oleh penjamin tersebut tidak diterima di kantor pabean yang mengirim surat pencairan jaminan. Nah, untuk dikecualikan dari ketentuan sanksi dalam hal penjamin atau perusahaan tidak menerima surat pencairan jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo klaim jaminan, kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh penjamin atau perusahaan dapat dilayani kembali setelah seluruh kewajiban pabean diselesaikan. Dalam hal penjamin atau perusahaan tidak mencairkan dan menyetorkan uang hasil pencairan jaminan sehingga dikenakan sanksi. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Dirjen BC atas pemberitahuan ini. Dirjen BC berwenang menolak pungutan jaminan baru yang diterbitkan oleh penjamin atau perusahaan. Nah, apabila penjamin atau perusahaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam jangka waktu 12 hari kerja sejak surat pencairan jaminan, pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan. Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak dikeluarkan surat teguran, penjamin atau perusahaan belum melunasi kewajibannya, pejabat Bea dan Cukai pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Untuk pajak yang penagihannya dilakukan oleh kantor pajak, akan disampaikan surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor atau SP3 DRI kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Tagihan bea keluar dan jaminan tertulis terkait pungutan bea keluar apabila dalam jangka waktu 7 hari sejak diterbitkan surat peringatan belum dilunasi kewajibannya, pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut. Yang terakhir, atas jaminan tertulis oleh instansi pemerintah apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal surat teguran belum dilunasi kewajibannya, pejabat Bea dan Cukai melaporkan kepada Menteri Keuangan guna pemberian teguran.